Baik, akan kita lanjutkan pemaparan makalah tentang hasil mini research atau penelitian kecil yang kami lakukan di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran SPQ At-Tartil Cibadak. Pada umumnya di pesantren secara keseluruhan itu yang diajarkan adalah kitab kuning. Akan tetapi di sekolah penghafal Quran At-Tartil ini, selain kitab kuning yang diajarkan, mereka lebih fokus kepada pembelajaran Al-Quran. Dan lebih khusus lagi, mereka itu fokus kepada hafalan Al-Quran. Sehingga dari pesantren ini diharapkan nantinya akan lahir para hafizah, penghafal Al-Quran, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa alumninya yang sudah menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz dan mereka bisa diterima kuliah dengan beasiswa di beberapa perguruan tinggi. Baik, selanjutnya pesantren ini atau sekolah penghafal Quran At-Tartil ini lokasinya berada di Nagrak, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan di pesantren ini juga para santri mendapatkan ijazah baik tingkat SMP atau SMA, yang mana sebelumnya para santri itu mendapatkan ijazah SMP dan SMA-nya itu dari sekolah lain. Akan tetapi sudah berjalan selama 2 tahun ini, kalau tidak salah, SPQ At-Tartil itu mengajukan ke pihak Kemenag untuk mengadakan apa yang disebut dengan pesantren kesetaraan, sehingga nantinya para santri itu ketika keluar dari pondok atau dari pesantren ini, mereka mempunyai ijazah wusto untuk tingkat SMP dan ulia untuk tingkat SMA. Selanjutnya di sini kami sampaikan survei atau beberapa hal yang kami lakukan selama penelitian di lembaga tersebut. Yang pertama yang kami lakukan adalah menyampaikan wawancara langsung dengan pimpinan pondok pesantren At-Tartil tersebut. Di dalamnya kami menyampaikan tentang sebetulnya apa sih tujuan diadakannya lembaga pendidikan ini. Dan beliau menyampaikan visi misi tentang kenapa lembaga ini didirikan, yang mana di dalamnya ada program tahfiz Quran, dan juga di sini selain program tahfiz Quran dan kitab kuning, di pesantren ini pun diajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang disarankan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pelajaran umum tentunya, baik itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Dan secara ijazah
kedepannya pondok pesantren ini akan menggunakan ijazah pesantren kesetaraan. Dalam hal ini adalah wusto dan ulia. Adapun tujuan pendirian pesantren ini adalah yang pertama adalah mencetak santri-santri penghafal Quran 30 juz dan berakhlak Qurani. Itu yang pertama tujuan didirikannya lembaga ini. Yang kedua, melatih santri sehingga fasih berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena di pesantren atau di lembaga ini diwajibkan santrinya itu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris di kesehariannya. Selanjutnya yang ketiga, melatih santri menguasai teknik bela diri melalui karate dan silat. Nah, jadi di sini santri diajarkan beberapa bela diri, diantaranya yaitu adalah karate dan silat. Selanjutnya yang keempat, melatih santri agar memiliki jiwa kepemimpinan dan siap menjadi dai yang bermanfaat untuk umat. Nah, jadi di sini para santri pun dididik dan dilatih untuk mempunyai jiwa pemimpin atau leadership, dan juga mereka harus siap menjadi dai ketika mereka keluar atau selesai pembelajarannya di lembaga ini. Selanjutnya, visi daripada pesantren At-Tartil atau sekolah penghafal Quran At-Tartil adalah mencetak generasi penghafal Quran yang berakhlak mulia, cerdas, kuat, dan menjadi duat. Duat itu adalah jama dari dai yang mampu membimbing masyarakat. Ya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren At-Tartil, para lulusannya mampu menghafal Quran utuh 30 juz secara sempurna. Alhamdulillah. Selanjutnya, masalah di lapangan yang kami temukan ketika kami mengadakan mini research atau penelitian kecil di lembaga ini. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum Qurani belum mencerminkan struktur kurikulum sebagaimana mestinya, yaitu pada komponen kurikulum belum nampak tujuan dan proses yang akan dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga pendidik pada lembaga tersebut sebesar 50% belum memenuhi standar tenaga kependidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan Nomor 9 Tahun 2005. Maksudnya di sini adalah sebanyak 50% dari gurunya itu memang belum sarjana. Walaupun memang secara aturan lembaganya bahwa lembaga menerima khususnya guru Quran adalah minimal adalah lulusan SMA atau sederajat. Akan tetapi secara undang-undang pemerintah bahwa guru di sekolah itu minimal adalah sarjana atau S1. Dan ini sebanyak 50% memang belum terpenuhi. Selanjutnya, peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya lebih mengutamakan kepada aktivitas menghafal Quran. Sementara kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pemerintah, baik pada prosesnya maupun hasilnya tidak menjadi urutan prioritas berikutnya. Nah, ini karena memang tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa di sekolah ini memang lebih fokus untuk menghafal Al-Quran dan cabang ilmu Quran yang lainnya. Sehingga mereka kurang begitu fokus untuk mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Khususnya pelajaran-pelajaran yang ada dalam kurikulum pemerintah. Baik. Selanjutnya, tujuan penelitian yang kami lakukan
adalah yang pertama, pelaksanaan kurikulum tahfizul Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi kami meneliti bagaimana pelaksanaan kurikulum daripada tahfizul Quran itu sendiri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren At-Tartiyah atau Sekolah Penghafal Al-Quran At-Tartiyah Cibadak. Yang kedua, berikutnya pembelajaran tahfiz Quran yang dilaksanakan oleh guru tahfiz atau ustadz ustazah di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, capaian keberhasilan peserta didik atau santri dalam menghafal Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya yang keempat, faktor-faktor pendukung kegiatan pembelajaran tahfiz Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan yang terakhir, faktor-faktor penghambat kegiatan pembelajaran tahfiz Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Nah, yang kami maksudkan pondok pesantren di sini adalah secara legalitas formal yang diajukan ke pemerintah itu adalah sekolah penghafal Al-Quran. Walaupun kami menyebutnya sebagai pondok pesantren karena memang ada kemiripan, ya, karena seluruh santrinya itu diasramakan selama 24 jam. Selanjutnya di sini ada rumusan penelitian. Nah, yang pertama, bagaimana pelaksanaan kurikulum tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran tahfiz Quran yang dilaksanakan oleh guru tahfiz atau ustadz ustazah di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga adalah bagaimana capaian keberhasilan peserta didik atau santri dalam menghafal Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, bagaimana faktor-faktor pendukung kegiatan pembelajaran tahfiz Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan yang terakhir, bagaimana faktor-faktor penghambat kegiatan pembelajaran tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren At-Tartiyah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sekarang kami sampaikan landasan konseptual. Menurut Manfred Giemek, asal kata pesantren adalah pesantrian, yang artinya adalah tempat santri. Jadi pesantren adalah tempat para santri untuk menuntut ilmu agama Islam. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah yang pertama adalah adanya kiai, yang kedua adanya santri, yang ketiga adanya masjid, dan yang selanjutnya adanya pondok atau asrama, dan juga adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Ini disampaikan oleh Jamaah-Syari Dofir di dalam bukunya halaman 44 dan halaman 60. Secara bahasa, kata al-hifz berasal dari akar kata hafizo yahfazu hifzon, yaitu lawan kata dari lupa. Artinya selalu mengingat, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Nah, itu menurut Badruzzaman. Sedangkan kata tahfiz berasal dari kata hafazo yuhafizu tahfiz, yaitu proses untuk menghafal. Pengertian harfiah dari kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu little recurse, atau artinya jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Dalam kurikulum terdapat beberapa komponen di mana kedudukannya saling berkaitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun komponen kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen tujuan,
yang kedua komponen isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Ini disampaikan oleh Hamid Hamdani tahun 2012 halaman 41. Baik, selanjutnya di sini disebutkan pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Ini disampaikan oleh Uhbiyatin Nur tahun 2013 halaman 113. Adapun tugas pendidik adalah membimbing peserta didik, memenuhi kebutuhan peserta didik, mengenal kesanggupan, bakat, dan minat, dan lain sebagainya. Tugas yang lainnya adalah memiliki pengetahuan yang diperlukan dan mampu menciptakan situasi pendidikan yang serba memungkinkan. Ini masih disampaikan oleh Uhbiyatin Nur tahun 2013 halaman 114. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini disampaikan oleh Prof. Nata Abudinata pada tahun 2017, bukunya cetakan tahun 2017, halaman 151. Nah, di sini akan kami sampaikan metode penelitian yang kami lakukan ketika kami melaksanakan penelitian di Sekolah Penghafal Al-Quran atau SPQ At-Tartil Nagrag Cibadak Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang research yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun alat pengumpul data yang kami gunakan adalah yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga adalah wawancara. Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah display data, yang ketiga adalah verifikasi atau kesimpulan. Sekarang kami akan sampaikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut. Kurikulum yang digunakan di Sekolah At-Tartil adalah kurikulum yang dibuat secara khusus oleh lembaga yang memuat program tahfiz Quran untuk setiap tingkatan sekolah, yaitu mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Walaupun sebetulnya pada sekolah penghafal Al-Quran ini atau di pondok pesantren At-Tartil ini yang diasramakan hanya pada usia SMP dan SMA saja atau pada usia wusto dan ulia saja. Kurikulum yang dibuat oleh lembaga tersebut dengan nama kurikulum Qurani. Ya, jadi kurikulum yang dibuat oleh lembaga itu bernama kurikulum Qurani. Selain kurikulum tersebut, pondok pesantren At-Tartil juga menggunakan kurikulum dari pemerintah. Atau tadi yang tadi saya sampaikan adalah bahwa SPQ At-Tartil ini baru berjalan 2 tahun ini mereka mengajukan izin operasional pesantren kesetaraan. Adapun sebelumnya itu lembaga ini menginduk kepada sekolah yang sudah ada. Jadi mereka tetap mengajarkan ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang dianjurkan oleh pemerintah. Akan tetapi di sini mereka menjadikannya sebagai kurikulum pendamping saja. Adapun kurikulum intinya adalah kurikulum yang mereka buat atau tadi yang disebut dengan kurikulum Qurani.
Pada kurikulum Qur'ani, dalam administrasi dan pelaksanaannya nampak belum lengkap sebagaimana kurikulum idealnya. Pada kurikulum tersebut tidak nampak adanya komponen metode yang secara khusus tertulis pada dokumen kurikulum. Sehingga kurikulum tersebut dan pada komponen evaluasi pun tidak dinyatakan dalam dokumen kurikulum tersebut. Selanjutnya, kelengkapan komponen kurikulum menjadi bagian penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani Hamid. Dikemukakan bahwa kurikulum terdiri dari komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Dan dikatakannya bahwa komponen-komponen tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran tahfiz, ustadz, ustazah, atau guru menggunakan beberapa metode. Dalam hal ini dimaksudkan agar baik pembimbing atau pengajar tahfiz dapat menggunakan salah satu metode yang dianggap efektif dan sesuai dengan tingkat kemampuan belajar para santri atau peserta didik. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran tahfizul Quran di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran At-Tartiyah Cibadak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode wahdah. Yang kedua adalah metode kitabah. Yang ketiga adalah metode simai. Yang keempat adalah metode gabungan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah metode jama'i. Dari beberapa metode di atas, yang sering digunakan adalah metode wahdah. Karena menurut ustadz atau pembimbing tahfiz, metode tersebut umum dilakukan lebih mudah serta cocok bagi para santri dan sesuai dengan taraf kemampuan IQ yang dimiliki oleh santri tersebut. Para pembimbing atau asatidz tahfiz di pondok pesantren atau sekolah penghafal Al-Quran At-Tartil ini, latar belakang pendidikannya rata-rata kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMA atau sederajat. Terlebih lagi, para asatidz tersebut juga sebagai pengajar di satuan lembaga pendidikan formal yang ada di pondok pesantren At-Tartil tersebut. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, hal tersebut belum mencapai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan kegiatan pembelajaran tahfizul Quran di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran At-Tartiyah Cibadak, yaitu informasi yang diperoleh dari salah satu pembimbing atau ustadz, dikatakannya bahwa hasil atau prestasi belajar yang telah diraih para santri tahfiz pada umumnya mereka telah mencapai program yang telah ditetapkan oleh lembaga, yaitu para santri mampu menghafal Quran sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan di akhir program mereka diwisuda sebagai tanda telah hafal atau hafiz Al-Quran. Hasil belajar atau prestasi yang diraih di luar pesantren telah beberapa kali menjadi juara tahfiz Quran yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jannatul Firdaus. Para santri memperoleh juara 1 dan juara 2 yang diperoleh setiap tahun secara berurutan, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan program tersebut adalah A. Sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran tahfizul Quran lengkap sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. B. Suasana pembelajaran di tempat yang jauh dari keramaian yang menyebabkan para santri dengan tenang dan nyaman untuk menghafal Al-Quran. C. Pengetahuan dan keterampilan guru tahfidz yang cukup baik membuat pengalaman belajar santri dapat dengan mudah untuk menghafalkan Al-Quran. D. Suasana psikologis yang nyaman dan menyenangkan yang dibangun oleh pimpinan pondok pesantren. Terjalin hubungan emosional yang baik antara pimpinan pesantren dengan guru, pimpinan pesantren dengan para santri, dan pimpinan pesantren dengan orang tua atau wali santri. Terjalin
penuh kehangatan dan penuh kekeluargaan. Adapun faktor penghambat. Nah, faktor penghambat pembelajaran tahfiz Quran di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran At-Tartil Cibadak Sukabumi adalah A. Kemampuan calon santri tahfiz yang belum terstandarisasi sehingga pembelajaran yang dilaksanakan guru harus melakukan perlakuan khusus kepada santri yang mempunyai kemampuan menghafalnya di bawah rata-rata atau dianggap kurang. B. Asupan gizi yang belum diperhatikan secara optimal bagi para santri sehingga antara asupan dan energi yang dibutuhkan belum terpenuhi secara baik. C. Adanya 2 kurikulum yang harus dituntaskan oleh para santri sehingga terjadi perbedaan prioritas terhadap pencapaian hasil belajar yang diperoleh santri. D. Pada pendidik atau guru pembimbing tahfiz rata-rata belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan. E. Dukungan optimal dari para orang tua santri belum terrealisasi secara baik yang mengakibatkan baik santri maupun guru mengalami kesulitan dalam memotivasi menghafal Quran, khususnya bagi santri yang mengalami masalah dalam proses pembelajaran menghafal Al-Quran. Nah, kesimpulan. Kurikulum yang pertama, kurikulum yang dilaksanakan di pondok pesantren atau sekolah penghafal Al-Quran At-Tartil Cibadak Sukabumi adalah kurikulum khusus yaitu kurikulum Qurani dan kurikulum resmi dari pemerintah. Kedua kurikulum tersebut dijalankan dengan baik. Namun pada administrasi kurikulum Qurani belum seutuhnya menggambarkan kurikulum yang sebenarnya. 2. Pembelajaran tahfiz yang dilakukan oleh para guru pembimbing dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Namun standar bagi pendidik atau guru belum terpenuhi sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Hasil dan prestasi dari pembelajaran tahfiz di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran SPQ At-Tartil Cibadak Sukabumi cukup baik. Para santrinya mampu menyelesaikan program tahfiz sesuai dengan tingkatannya masing-masing dan santri berhasil menjadi juara tahfiz yang diselenggarakan oleh pihak luar. Faktor-faktor pendukung yang ada telah mampu mendukung terhadap keberhasilan program tahfiz Al-Quran di pondok pesantren atau sekolah penghafal Al-Quran SPQ At-Tartil Cibadak Sukabumi. 5. Faktor-faktor penghambat yang ada tidak sepenuhnya berdampak terhadap keberhasilan program tahfiz di pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran At-Tartil Cibadak Sukabumi. Faktor-faktor penghambat yang ada masih dapat diantisipasi dengan baik, namun perlu diperhatikan dan diperbaiki agar tidak berdampak buruk terhadap program tahfiz yang ada. Nah, adapun ini adalah foto-foto atau dokumentasi yang kami lakukan di lembaga ini, yang mana di sana para santri belajar menggunakan sistem halaqah baik di kelas ataupun di masjid. Ini adalah asrama santri, yang di sebelah kiri itu adalah asrama santri tingkat kuliah. Adapun yang di sebelah kanan saya itu adalah asrama santri tingkat wusto atau setingkat SMP. Nah, ini adalah kantor lembaga At-Tartil itu sendiri. Ya, ini adalah kegiatan berkuda yang dilakukan oleh santri putra. Jadi kegiatan berkuda ini dilakukan terpisah antara santri putra dengan santri putri. Adapun qadarullah untuk kegiatan seni bela diri yang diajarkan di lembaga ini kami belum bisa
mendokumentasikan kegiatannya karena waktu kami terbatas, jadi kami hanya bisa mendokumentasikan kegiatan berkuda saja. Padahal di pesantren ini selain kegiatan berkuda juga diajarkan kegiatan berenang. Ya, jadi tiga olahraga sunnah itu baik berenang atau berkuda dan memanah. Alhamdulillah semuanya itu bisa diajarkan di lembaga ini dengan baik. Mudah-mudahan kita berdoa, khususnya saya yang menyampaikan tentang pemaparan makalah penelitian ini, mudah-mudahan pondok pesantren atau sekolah penghafal Quran atau SPQ At-Tartil yang berada di Nagrak Cibadak ini semakin maju dan bisa melahirkan generasi Qurani yang diharapkan dan bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, laporan hasil penelitian kecil atau mini research yang kami lakukan di Sekolah Penghafal Quran atau Pondok Pesantren At-Tartil yang berlokasi di Nagrak, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Saya di sini mahasiswa pasca sarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi. Dalam hal ini adalah saya Samsul Arifin Fahruroji dan juga Muhammad Ridwan Naufal. Mohon maaf kalau di dalam penyampaian laporan hasil mini research ini banyak salah yang kami lakukan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.